Assalamualaikum anak soleh-soleha. Apa kabarnya semua? Semoga semuanya sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, anandaku, alhamdulillah kali ini Ustazah akan memberi penjelasan tentang ujian harian kalian di mata pelajaran PKN. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, semoga anandaku masih mengingat ujian kemarin ya, dan kalian bisa menyesuaikan jawaban kalian, oke? Nah, sekarang perhatikan soal PKN nomor 1. Salah satu sikap bersatu dalam keragaman termasuk pengertian dari A. Belajar, B. Gotong royong, C. Menolong orang yang membutuhkan, D. Menghargai pendapat orang lain. Nah, tentunya salah satu sikap bersatu dalam keragaman termasuk pengertian dari gotong royong. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Selanjutnya, perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Yang manakah termasuk makanan tradisional yang bisa dinikmati pada musim hujan? Nah, pilihannya untuk gambar A, coto, jadi dia tidak berurut sesuai urutan dari kanan ke kiri ya. Diperhatikan. B. Es krim, C. Es buah, D. Es kelapa. Nah, tentunya makanan tradisional yang bisa dinikmati pada musim hujan adalah coto, karena yang lain merupakan makanan yang mengandung es. Nah, tentunya akan membuat kita tambah dingin ya ketika kita minum es di musim hujan. Tentunya kita cari yang hangat-hangat. Jadi jawaban yang tepat adalah A, yaitu coto. Nah, untuk nomor 3, yang tidak termasuk keragaman yang ada di lingkungan sekitar adalah A. Suku bangsa, B. Budaya, C. Agama, D. Gotong royong. Nah, jadi instruksi soalnya adalah yang tidak termasuk keragaman. Jadi di antara 4 ini ada 3 yang termasuk keragaman dan ada 1 yang tidak termasuk. Nah, yang manakah yang tidak termasuk itu? Tentunya adalah D, gotong royong. Kalau suku bangsa, budaya, dan agama itu merupakan keragaman ya. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Selanjutnya, sikap peduli tanpa membeda-bedakan merupakan wujud sikap dalam keragaman. Nah, A. Perselisihan, B. Tidak peduli, C. Bersatu, D. Mementingkan diri sendiri. Nah, tentunya sangat jelas ya. Sikap peduli tanpa membeda-bedakan merupakan wujud sikap bersatu dalam keragaman. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor 5. Amatilah gambar yang ada di layar kalian. Abkori dan Adlan melakukan pemilihan ketua kelas. Salah satu cara untuk melakukan pemilihan ketua kelas dengan baik adalah A. Memilih sendiri, B. Berdebat, C. Tidak mau mengalah, D. Musyawarah. Jawaban yang tepat adalah D. Musyawarah. Tentunya untuk mencapai hasil yang adil ketika terjadi perbedaan banyak pendapat, tentunya kita harus melakukan musyawarah. Nah, apapun hasil keputusan rapat ketika kita musyawarah, maka itulah yang insya Allah terbaik. Jadi jawabannya adalah D, musyawarah. Nah, sekarang nomor 6. Di bawah ini yang termasuk suku bangsa Indonesia yang berasal dari Sulawesi Selatan adalah A. Sasak, B. Madura, C. Makassar, D. Batak. Jadi suku bangsa Indonesia yang berasal dari Sulawesi Selatan tentunya Makassar ya. Yang benar adalah C. Nah, nomor 7. Silakan diperhatikan gambar yang ada di layar kalian ya. Nah, di situ
dijelaskan bahwa di Mamuju terjadi bencana gempa yang sangat dahsyat yang mengakibatkan korban jiwa dan sebagian warga kehilangan tempat tinggalnya. Sikap yang kamu lakukan terhadap orang yang kena musibah adalah A. Tidak membantunya, B. Menyalurkan sumbangan kepada korban bencana, C. Bersikap tidak peduli, D. Tidak mau berbagi. Nah, tentunya kita sebagai sesama manusia hendaklah atau sebaiknya menyalurkan sumbangan kepada korban bencana. Jadi jawaban yang sesuai di situ adalah B. Nah, perhatikan soal nomor 8. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang nomor 1, mengutamakan kepentingan bersama. Nomor 2, tidak menghargai usaha teman. Ketiga, tidak mau bekerja sama dalam hal-hal yang baik. Keempat, bertanggung jawab. Yang termasuk sikap bekerja sama adalah, diperhatikan poin 1 sampai 4. A. 1 dan 2. B. 2 dan 4. C. 2 dan 3. D. 1 dan 4. Jadi jawaban yang tepat adalah yang mencontohkan sikap kerjasama tentunya 1 dan 4, yaitu mengutamakan kepentingan bersama dan bertanggung jawab. Nah, sekarang nomor 9. Untuk nomor 9 ini diperhatikan baik-baik ya, karena di sini terdapat banyak kekeliruan saat menjawabnya. Bahkan Ustazah sempat membenarkan kekeliruan tersebut dan Ustazah mengatakan nanti insya Allah akan disesuaikan jawabannya ya. Dan setelah Ustazah cek kembali, ternyata yang menjawab D itu sudah benar dan yang tidak menjawab D itu memang salah ya. Jadi diperhatikan baik-baik perintah soalnya dan gambar. Yang manakah gambar termasuk sikap bersatu dalam lingkungan sekolah? Jadi perhatikan mana gambar yang menunjukkan sikap bersatu dalam lingkungan sekolah. Nah, pada gambar-gambar tersebut tercantum poin A, B, C, D di bawah gambar. Nah, kemudian ada pilihan sebelum kalian tempat mencentang jawabannya kalian ada di A itu sama dengan gambar B. Jadi A itu untuk yang menjawab A itu sama dengan gambar B yang membaca buku. Kemudian gambar B untuk pilihan B yang menjawab B itu sama dengan gambar D atau menyiram bunga. Kemudian yang memilih C itu sama dengan gambar A yang membuang sampah. Dan yang memilih jawaban D itu sama dengan gambar C. Dia adalah sikap bersatu dalam lingkungan sekolah, bekerja sama membersihkan ruangan kelas. Jadi yang menjawab D itu sudah sesuai nak ya. Jadi diamati baik-baik sayang. Ustazah juga mohon maaf kemarin sempat menyampaikan bahwa Ustazah akan sesuaikan. Nah, setelah Ustazah cek, yang sesuai adalah jawaban Ananda yang menjawab D. Karena gambar yang sesuai dengan pilihan D itu adalah gambar C. Nah, perhatikan soal nomor 10. Contoh kerja bakti yang dilakukan pada saat musim hujan adalah A. Membangun rumah, B. Membersihkan selokan dan saluran air, C. Membersihkan kamar, D. Merawat tanaman. Jadi jawaban yang sesuai adalah B. Membersihkan selokan dan saluran air. Nah, sekarang untuk jawaban esai. Untuk jawaban esai ini sesuai dengan pemahaman kalian yang berhubungan tentunya dengan materi yang diajarkan dan pengetahuan kalian yang kalian sering baca atau pernah dengarkan ya. Jadi akan disesuaikan dengan soalnya, apakah sudah sesuai atau tidak. Jadi untuk nomor 11, tuliskan bagaimana sikapmu
kepada temanmu yang berbeda suku. Nah, tentunya sikap kita adalah tetap berteman ya, dan tidak membeda-bedakannya, baik itu perbedaan agama di antara kita, perbedaan suku budaya kita dengan teman-teman yang lain. Jadi sama sekali kita tidaklah membeda-bedakan mereka. Kita semua tetap berteman ya. Nomor 12, tuliskan manfaat dari sikap bersatu. Tentunya sangat banyak manfaatnya ya. Di antaranya itu bisa terjalin silaturahim, hubungan, baik itu silaturahim, hubungan kita terhadap tetangga, lingkungan warga, terjalin kerukunan, kemudian kita bisa bekerja sama, bisa saling tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk nomor 13, tuliskan manfaat bekerja sama dengan orang lain. Nah, ini kurang lebih hampir sama manfaatnya dengan sikap bersatu ya. Tentunya akan menumbuhkan rasa persatuan kita, dan juga pekerjaan mudah atau lebih cepat selesai. Nah, itu salah satunya manfaat dari bekerja sama. Kemudian ketika ada perbedaan ide, kita bisa mengkolaborasi atau menggabungkan ide-ide tersebut menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa ya. Nomor 14, tuliskan 2 contoh kegiatan gotong royong di lingkungan sekitarmu. Nah, banyak ya, kalian bisa tuliskan, salah satunya adalah membersihkan taman bermain, kedua membersihkan got atau selokan ya, saluran pembuangan air di lingkungan kita, membersihkan masjid. Nah, itu kan tempat umum juga ya. Jadi kita bisa melaksanakan semua hal-hal itu dengan bergotong royong atau bekerja sama di lingkungan kita. Nah, sekarang untuk nomor terakhir ya, tuliskan 3 suku yang ada di Sulawesi. Nah, tentunya sangat banyak ya, bukan hanya 3, tapi di sini hanya diminta 3. Jadi bukan hanya suku yang ada di Sulawesi Selatan, tapi di Sulawesi Tenggara, Utara, Barat, Selatan, jadi bisa ya. Nah, jadi beberapa suku tersebut bisa suku Bugis, Makassar, Mandar, Talautan, Balaesang, apalagi ya, Tolaki, Toraja, Patae, dan masih banyak suku-suku lagi ya yang ada di Sulawesi. Nah, Nandaku, itulah hasil feedback Ustazah terhadap ujian PKN kita yang telah berlalu beberapa pekan lalu. Ustazah berharap dengan mempelajari materi-materi yang berhubungan dengan PKN ini, kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya dalam hal ini adalah sikap bersatu kita terhadap seluruh lingkungan dimanapun kita berada ya. Bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita bersikap baik kepada siapapun dan tanpa membeda-bedakan suku, budaya, agama ya. Jadi silakan Anandaku berbuat baik, selalu berbuat baik, selalu melaksanakan segala hal-hal yang baik dari hal-hal yang telah kita pelajari. Sekian dan terima kasih. Ustazah mohon maaf bila ada salah atau kekurangan. Ustazah tutup dengan beristighfar dan membaca doa kafaratul majelis. Astagfirullahalazim, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.